Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iksan Al-Fajri di channel Santri Wasfal. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membaca kitab Fathul Qorib dan mencoba menjelaskan tentang terkibul kalamnya pada bagian muqaddimah. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk mensubscribe akun ini dan jangan lupa menghidupkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Santri Wasfal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan membaca menjelaskan tentang terkibul kalamnya dan memaknai bahasa Indonesia kitab Syarah Fathul Qorib, yaitu lanjutan part 1 kemarin, yang mana part 1 kemarin saya membaca dari lafaz qala syekhu sampai waridwanihi aminah. Dari sini saya akan melanjutkan dari lafaz alhamdulillahi sampai fil jannati dari sawabi. Langsung saja tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih di dunia dan akhirat, Ar-Rahim yang Pengasih di akhirat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi itu bagi Allah, tabarrukan karena mencari barokah, bi fatihatil kitabi dan pembukaan kitab. Lianna karena sesungguhnya fatihatil kitab ibtida'u kulli amrin, itu setiap permulaan setiap perkara, zibali namanu hal baik, wa khatimatu kulli du'ain dan akhir setiap doa, mujabin yang dikabulkan, wa akhiru da'wal mu'minina dan akhir doa-doa orang mukmin fil jannati di surga dari sawabi rupanya rumah pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz alhamdu. Nah, lafaz alhamdu ini i'rabnya adalah i'rab rafa. Kenapa i'rab rafa? Karena dia menjadi mubtada. Mubtada i'rabnya rafa. Dan mubtada itu terbuatnya itu dari isim ma'rifat. Nah, alhamdu ini adalah isim ma'rifat yang mana tanda ma'rifatnya adalah alif lam. Nah, rofaknya mubtada itu harus diketahui yaitu oleh amil maknawi. Amil yang itu yaitu oleh ibtida. Ibtida itu adalah amil maknawi. Nah, lanjut lafaz selanjutnya itu lillahi. Nah, lillahi ini menjadi khobar. Nah, kenapa lillahi ini kan khobar? Kenapa dia tidak rofa? Kenapa dia jer, malahan jer? Nah, perlu diketahui ya. Nih, saya akan jelaskan sedikit tentang khobar. Khobar itu adalah al-ismul marfu'ul mustadu ilaih, isim yang disandarkan kepada mubtada. Nah, jadi amilnya khobar ini adalah mubtada. Nah, khobar ini terbagi menjadi dua, yaitu khobar mufrad dan khobar ghair mufrad. Khobar mufrad itu ya khobar yang mufrad yang rupanya itu oleh zohir, oleh domma zohir. Nah, tapi khobar ghair mufrad ini terbagi menjadi dua, yaitu khobar jumlah dan khobar syibhul jumlah. Syibhul jumlah lagi terbagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada khobar, dan jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il fa'il jika fi'ilnya lazim. Jika fi'ilnya muta'ad yaitu dari fi'il fa'il maf'ul bih. Dan yang kedua yaitu khabar ghair mufrad syibhul jumlah, yaitu menyerupai jumlah. Itu ada dua lagi, yaitu jumlah jar majrur dan dzaraf majrur. Nah, di sini khabarnya ini adalah khabar syibhul jumlah yang terdiri dari jar majrur. Nah, cara narkibnya itu adalah lillahi, lam huruf jar asli, Allahi majrur. Jumlah jar majrur ta'alluq kembali lagi lafaz ini pada lafaz kainun. Nah, kainun itu yang menjadi khobarnya yaitu ma'rofa, jadi khobar mubtada. Nah, sebelum kita lanjut ke lafaz tabarrukan, di part 1 kemarin yaitu musannif berkata asy-syaikhu qala asy-syaikhu al-imamu al-alimu. Nah, apa itu isi perkataannya itu? Nah, ini dia nih, lafaz alhamdulillah ini adalah perkataan musannif. Bukan dibaca satu-satu yaitu alhamdulillah itu, tapi alhamdulillah ini adalah
perkataan musonif tersebut, yaitu pengarang kitab Fathul Qorib ini. Nah, menurut syarih ini, menurut menurut pengarang Hasyiah Tausyah yaitu Syarafatul Qorib mengatakan bahwa lafaz alhamdulillah ini tidak memiliki mahal i'rab karena dia berada di awal kalimat. Tetapi menurut pengarang Fathul Qorib ini, beliau mengatakan bahwa alhamdulillah ini, lafaz alhamdulillah ini menjadi maqulul qaul lafaz qala, yaitu. Nah, jadi setiap lafaz qala atau lafaz lainnya yang seperti mengucapkan, mengisahkan dan lain sebagainya seperti itu menjadi maqulul qaul dan memiliki mahal i'rab yaitu mahal nasab. Nah, lanjut lafaz selanjutnya yaitu lafaz tabarrukan. Lafaz tabarrukan ini menjadi maf'ul min ajlih atau maf'ullah. Apa sih maf'ul min ajlih itu? Adalah masdar yang dibaca nasab yang berguna disebutkan untuk menjelaskan alasan terjadinya sebuah perbuatan. Nah, ini karena mengharap barokah. Kenapa saya membaca hamdalah ini tabarukan? Karena mengharap barokah. Seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari, kenapa kamu makan? Karena saya lapar. Nah, itu makan, karena saya makan itu adalah alasan kenapa, karena itu adalah alasan kenapa terjadinya sebuah pekerjaan atau fiil. Lafaz tabarrukan ini menjadi maf'ul min ajli dan amilnya di sini yaitu dikira-kirakan dan takdirnya itu adalah alhamdulillah li ajli tabarruki, yang artinya saya membaca hamdalah itu karena mencari barokah. Lafaz tabarukan ini juga bisa menjadi hal. Maknanya juga menjadi mutabarrikan dari fiil fa'il yang dikira-kirakan. Soalnya hal itu menjelaskan fa'il, tetapi kalau maf'ul min ajli itu menjelaskan fiil yaitu perbuatan. Manakala dia menjadi hal, itu fa'ilnya dikira-kirakan dan takdirnya itu seperti ini, yaitu zakartul hamdalata hala kauni mutabarrikan. Lanjut pada lafaz selanjutnya yaitu lafaz bi Fatihatil Kitab. Nah, lafaz bi Fatihatil Kitab ini adalah jumlah jar majrur dan jumlah dzaraf majrur dan jumlah tarkib idhofi yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, cara tarkibnya itu adalah ba huruf jar asli Fatihati majrur. I'rab jar alamat jarnya kasrul dhahir. Kenapa kasrul dhahir? Karena dia mufrad, karena isim mufrad. Fatihati mudhaf, al-kitabi mudhafun ilaih. I'rab jar alamat jarnya kasrul dhahir. Lanjut ke lafaz selanjutnya yaitu li'annaha. Li'annaha ini adalah jumlah jar majrur. Huruf jarnya itu adalah lam. Dan anna di sini adalah huruf tahqiq taukid yang memiliki makna yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabara, yang mana merupakan kepada isimnya yang mana amalnya itu adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabara, yaitu menasabkan kepada isimnya dan merupakan kepada khabarnya. Mana isim dan khabarnya itu? Nah, ha ini ada menjadi isimnya anna yang i'rabnya nasab. Tapi nasabnya itu dikira-kirakan karena ha ini adalah isim dhamir. Nah, cara itu adalah ha kalimat isim dhamir baris. Kenapa baris? Karena dia terlihat. Kalau dia tidak terlihat itu mustatir. Baris muttasil. Nah, muttasil itu adalah nyambung.
Kalau dia terpisah itu seperti huwa, itu munfasil namanya. Baris muttasil mansub. Kenapa mansub? Karena dia yang baca nasab. Mansub. Hal kalimat isim domir baris muttasil mansub mabni. Karena isim domir itu hukumnya mabni. Mabni sukun. Mahal nasab jadi isim anna. Mana khabarnya? Nah, di depannya ini khabar annanya ini, yaitu lafaz ibtida'u kulli amrin. Cara narkibnya itu ibtida'u jadi mubtada. Maaf salah. Ibtida'u jadi khabar anna. I'rab rafa, alamat rafanya dhamma zahir. Nah, kulli amrin ini adalah tarkib idhofi, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Ibtida'u mudhof, kulli mudhofun ilaih. I'rab jar alamat jar kasr zahir. Kulli mudhof amrin mudhofun ilaih. I'rab jar alamat jarnya kasr zahir. Nah, lafaz ibtida'u ini adalah bentuk masdar, yang mana dari fi'il madinya itu ibtada'a yabtadi'u. Lanjut lafaz selanjutnya itu zibalin. Nah, lafaz zibalin ini menjadi sifat dari lafaz amrin. Sifat itu harus ikut pada mausuf alaihnya. Apabila mausuf alaihnya itu jar sudah lafaz amrin ini, maka sifatnya juga harus jar. Lafaz zibalin ini. Nah, yang menjadi sifat itu lafaz zi saja, bukan balin. Balinnya ini menjadi mudhofun ilaih. Nah, i'rab jarnya ini oleh ya. Kenapa ya? Karena zi ini termasuk asmaul khamsah, yaitu abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Yang mana rupanya asmaul khamsah itu oleh waw dan nasabnya oleh alif dan kasrohnya ini. Kasrohnya itu oleh ya. Nah, cara nakibnya zi jadi sifat dari lafaz amrin. Sifat harus ikut kepada mausuf alaihnya. Mausuf alaihnya jar, sifatnya juga harus jar. I'rab jar alamat jarnya ya, karena asmaul khamsah yaitu isim 5. Nah, balinnya ini menjadi mudhofun ilaih dari lafaz zi. I'rabnya rafa, alamat rafanya kasroh zahir. Selanjutnya wa khatimatu kulli du'ain. Nah, wawunya ini waw huruf atop. Kenapa wawunya huruf atop? Karena dia berada di tengah-tengah kalimat. Kalau dia berada di awal kalimat, seperti dapat jika di sini walhamdulillah. Nah, itu bukan menjadi atop, dia wawunya itu malah menjadi huruf istinab, yaitu permulaan, yaitu yang memisah ya dari percakapan sebelumnya pada percakapan selanjutnya. Atopnya di sini adalah atop nasak. Yaitu kenapa atop nasak? Karena dia menggunakan perantara antara atop dan maktub alaihnya, itu menggunakan perantara salah satu huruf atop. Salah satu huruf atopnya di sini adalah waw. Nah, khatimatu ini i'rabnya rafa karena mengikuti maktub alaihnya itu lafaz ibtida'u. Alamat rafanya dhamma zahir. Kulli du'a ini menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Khatimatu mudhaf, kulli mudhaf ilaih. I'rab jar alamat jar kasr zahir. Kulli mudhaf du'ain mudhaf ilaih. I'rab jar alamat jar kasr zahir. Lanjut lafaz selanjutnya itu lafaz mujabin. Nah, lafaz mujabin ini menjadi sifat. Sifat dari mana? Yaitu sifat dari du'ain karena dia sama-sama jar. Karena sifat itu harus ikut pada masuk alaihnya. Apabila masuk alaihnya jar seperti lafaz dua ini, maka sifatnya juga harus jar. I'rab jar alamat jarnya kasr zahir. Lanjut lafaz selanjutnya itu wa akhiru da'wal mu'minina. Wa akhiru ini wawunya huruf atop, akhirunya juga ini atop, matub pada lafaz ibtida'u sama lafaz wa khatimatu. Atopnya sama atop nasak karena dia menggunakan perantara salah satu huruf atop. Dakwal mu'minina ini adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Akhiru mudhaf, dakwah mudhafun ilaih. I'rab jar alamat jarnya dhammah muqaddarah. Dhammah yang dikira-kirakan. Dhammah muqaddarah alal alifi. Kenapa dikira-kirakan ini? Karena ini adalah isim maksur
Yang mana apa itu isim maksur? Itu adalah isim yang huruf akhirnya berupa alif lazimah dan sebelumnya berharokat fathah. Nah, disinilah ini yang dinamakan alif bengkok ini namanya. Ini adalah alif maksuroh. Nah, apabila sebelumnya ini berharokat kasroh, maka itu bukan alif maksuroh, tapi ya maksuroh. Ya mankus. Salah. Dakwa mudhaf nilai i'rab jar al majarnya kasroh muqaddara alal alifi mana min zuriyah at-ta'azzur. Terus dakwa ini menjadi mudhaf lagi. Dakwa mudhaf al mu'minina mudhaf nilai i'rab jar al majarnya ya. Kenapa ya? Karena isim jamak muzakkar salim. Nah, bisa kita ketahui jamak muzakkar salim itu bukan menggunakan harokat tapi menggunakan huruf. Itunya i'rabnya itu. Yang mana robnya itu oleh alif dan nun dan nasab dan jarnya itu menggunakan ya dan nun. Lanjut ke lafaz selanjutnya itu fil jannati. Ini adalah jumlah jar majrur fi huruf jar asli al jannati majrur jumlah jar majrur. Nah, sini. Lanjut lafaz selanjutnya itu dari sawabi. Lafaz terakhir. Dari ini adalah tarkib idofi, yaitu dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, kedudukan dari ini menjadi badal. Badal itu jadi badalnya itu badal kul minal kul. Apa sih badal kul minal kul? Itu adalah badal yang mengganti keseluruhan dari mubdal minhunya. Yaitu mubdal minhunya yaitu al jannati. Al jannati i'rabnya jar, maka badal juga harus jar, i'rab jar sama jar kasrah dhahir. Nah, as-sawabi ini juga menjadi mudhaf ilaih. I'rab jar sama jar kasrah dhahir. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, itulah tadi pembacaan kitab dari saya. Apabila ada kesalahan baik dari segi i'rab, makna maupun penjelasan tentang tarkibul kalamnya tadi, mohon untuk dikoreksi dan dituliskan koreksinya di kolom komentar. Karena saya masih dalam tahap belajar, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.